Mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada mata pelajaran multimedia. Siapa yang tidak hadir? Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Super. Bagus. Yang tidak hadir siapa hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua Bu hari ini Bu. Alhamdulillah. Siapa ketua kelas di sini? Rahmat, Bu. Saya, Rahmat, Bu. Silahkan Rahmat pimpin doanya dulu. Aku udah belajar. Kita ketua kelas pimpin doa dulu, doanya terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa selesai. Semoga anak-anak ibu sehat selalu agar kita bisa bertemu kembali di dalam kelas ini untuk melakukan pembelajaran seperti biasa. Amin. Minggu kemarin kita belajar tentang Vektor Bu. vektor. Siapa yang ingat apa itu vektor? Pengertian dari vektor. Ayo, siapa yang ingat? Lupa. Lupa, Bu. Lupa Bu. Oke. Buka kertas lembar. Buka kertas lembar untuk mengulang-ulang lagi isi kepala itu kan. Ya, Bu. Baik, Bu. Soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan vektor dan jelaskan apa itu vektor. Soal nomor 2. Coba anak-anak ibu tuh sebutkan kelebihan dan kekurangan dari vektor itu sendiri. Yang ketiga, aplikasi yang kita gunakan dalam vektor. Baik, Bu. Udah? Udah, Bu. Sekarang kita masuk ke dalam alur proses produksi multimedia. Alur proses produksi multimedia. Tahu apa itu alur? Macam seperti cerita proses dari memproduksi suatu multimedia. Tahu multimedia itu apa? Banyak, Bu. Alur tuh jalan cerita. Jalan cerita. Iya. Kalau multimedia, tahu multimedia? Multimedia. Banyak fungsi Bu. Apa itu? Contohnya? Nggak tahu Bu, nggak tahu. Nggak tahu. Multimedia itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu multimedia content production. Yang pertama multimedia content production. Ada yang tahu apa itu multimedia content production? Tidak, Bu. Adalah penggunaan dan pemrosesan beberapa media dari teks, video, audio, grafik, interaktif yang berada untuk menyampaikan informasi atau menghasilkan produk multimedia. Kategori ini kita menggunakan itu adalah media teks. Media apa lagi? Media teks, Media gambar. Gambar, video Bu. gambar, video, apa lagi? Grafik, Ya grafik, tapi letak animasi animasi grafik. dan efek-efek yang lainnya. Yang kedua yaitu ini kan yang pertama tadi. Iya Bu. Yang kedua multimedia media massa. Tahu multimedia media massa? Social media. Multimedia communication. Dia menggunakan multimedia media massa. Contohnya Facebook, sosial media, koran, artikel, TV, radio, dan lain-lain yang lain-lain. berhubungan dengan media massa.
ulangin lagi ya. Media terbagi multimedia terbagi menjadi Dua, Bu. dua. Yang pertama, Multimedia content production. ya, yang kedua, Multimedia media massa. ya. Media yang digunakan adalah media untuk menyampaikan suatu pemberitahuan atau suatu itu adalah media yang digunakan. Kita bisa mendengarnya lewat televisi, radio, film, lagi entertainment, dan lain-lain. Alur proses produksi multimedia terbagi menjadi 3 subproses. Yang pertama, produksi. Oh. Proses yang kedua itu disebut dengan produksi. Yang ketiga disebut dengan Produksi. purna produksi atau pasca produksi. Baik, Bu. Bu, Hah? produksi maksudnya apa, Bu? Oh iya, bentar, mau dijelaskan. Ya, Bu. Kan pra sebelum kan? Pra nih. Praproduksi. Apa itu praproduksi? Seperti pertanyaan si Rahmat tadi. Ada yang tahu? Ini kan praproduksi, berarti tahap yang dilakukan oleh yang melakukan multimedia sebelum melakukan sebuah produksi. Kalau produksi ini sendiri, kalau bahasa praproduksi ini pengertiannya itu adalah tahap segala kegiatan yang berhubungan dengan persiapan sebelum melakukan produksi. Tahap ini biasanya berjalan sangat lama, bahkan terkadang sampai menyita sumber waktu sekitar 75% dari keseluruhan waktu produksi kita. Jadi disinilah waktu sebelum produksi multimedia itu atau sebelum sebelum membuat film animasi, disinilah kita lamanya untuk membuat film tersebut gitu. Tahap produksi. Apa tahap produksi? Proses produksi, Bu. Ya, betul. Tahap produksi merupakan tahap implementasi produksi di mana semua anggota tim mengembangkan multimedia secara bekerja. Di sini tahap pengembangannya. Pengembangan dari praproduksi. Yang terakhir ada tahap pasca produksi. Tahap produksi. Nggak tahu, Bu. Tahap penyelesaian produksi multimedia menjadi hasil akhir. Tahap pasca atau produk atau post produk diterapkan terutama pada bidang multimedia broadcasting, program televisi, video, audio, seperti kayak animasi, film Upin Ipin tahu? Tahu, Tahu, Bu. Bu, film Nah, Filipina. sebelum jadi film Upin Ipin tuh atau film kartun atau animasi yang lainnya, itu dilakukan oleh 3 tahap ini. Tahap praproduksi, tahap produksi, sama pasca produksi, baru bisa diterbitkan atau ditayangkan di sebuah televisi. Sepertinya sudah habis materi kita hari ini. Sebelum itu Ibu akan mengulangi alur proses produksi multimedia terbagi menjadi Dua, Bu. dua. Yang pertama, Multimedia content production. yang kedua, Multimedia media massa. contoh dari multimedia content production apa? Media teks, media gambar atau video, media grafik. Dan lain-lain. Dan lain-lain. Kalau contoh multimedia communication Ada sosial media, koran, TV, TV, radio, radio, dan dan lain-lain. lain-lain. Jadi alur proses produksi multimedia terbagi menjadi 3, Bu. yang pertama, Praproduksi, Produksi, pasca produksi. bagus. Sepertinya anak-anak Ibu sangat menyimak materi kita hari ini. Iya, Bu. Sampai sini dulu materi kita hari ini, akan kita lanjutkan minggu depan. Sebelum itu,
Kerjakan latihan halaman 32 tentang produksi multimedia. Minggu depan akan Ibu periksa. Baik, Bu. Baiklah, ketua kelas tolong tutup kelasnya. Baiklah. Yang terlalu mencemburui kita pada hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.